sutradara tidak memasukkan kata-kata mereka ke dalam hati. Tim syuting mereka sudah mengetahui bahwa Alicia itu cantik, tetapi masalahnya peran yang akan dimainkan adalah seorang CEO wanita. Secantik apapun juga tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki aura seorang CEO wanita. Tetapi sesaat berikutnya dia mendengar orang-orang juga berkata, benar-benar cantik sekali dan auranya sangat kuat. Iya, benar sekali. Ini pertama kalinya aku melihat seorang gadis berambut panjang yang bisa tampak begitu mempesona dan berwibawa dengan setelan jas. Nona Sasa, apakah kau sudah menjadi model sejak lahir? Apapun yang dia kenakan selalu sesuai dengan apa yang ingin dia tunjukkan. Jika dia berkecimpung dalam dunia entertainment, mungkin artis lain tidak akan terlihat lagi. Aku terharu sekali. Dia adalah CEO wanita tercantik yang ada dalam imajinasiku. Aku mengumumkan bahwa Nona Sasa akan menjadi suamiku di masa depan. Siapapun, jangan mencoba untuk merebutnya dariku. Mendengar ucapan-ucapan mereka ini membuat sang sutradara benar-benar terdiam. Semua orang yang berada dalam tim syuting itu mengetahui bahwa Alicia adalah teman Dylan atau teman baik yang akan menyelamatkan wanita cantik di saat kritis dan sejenisnya. Tetapi meskipun Dylan ada di tempat itu juga, mereka tidak perlu begitu memujinya dengan berlebihan. Dia penasaran dan ingin tahu wanita seperti Alicia ini memiliki kemampuan seperti apa yang bisa terlihat seperti seorang CEO wanita. Lalu sang sutradara mengangkat kepalanya dengan perlahan dan menatap Alicia dengan sedikit acuh tak acuh. Sang sutradara mendongak dan melihat rambut Alicia yang diikat dengan rapi menjadi kuncir kuda. Matanya yang indah tampak dingin dan tajam. Alisnya sedikit berkerut seolah-olah sedang memikirkan sebuah proyek besar. Ditambah dengan penampilannya yang mengenakan pakaian formal hitam dan celana panjangnya membalut kakinya yang jenjang dan ramping. Dari kejauhan dia tampak begitu berkelas dan benar-benar seperti seorang CEO wanita yang tegas dan arogan. Mata sang sutradara itu langsung membeku sejenak. Matanya membulat dengan penuh keterkejutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Sang sutradara sama sekali tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dengan tidak sabar dia menggosok mata kanannya dengan tangan kanannya dan saat membuka kembali matanya, kebetulan Alicia sedang menghampirinya. Dia merasa seperti ada aura kuat yang menekannya dan melaju ke arahnya. Ini bukan halusinasi. Alicia benar-benar memiliki aura yang kuat melebihi wanita biasa. Aura ini bahkan tampak setara dengan Dylan yang berada di sebelahnya. Pantas saja, Dylan dengan begitu percaya diri mengatakan Alicia bisa memerankan karakter ini. Ternyata Alicia yang sangat serius itu memiliki aura yang begitu kuat. Jika dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri, mungkin dia tidak akan percaya bahwa seorang wanita yang tampaknya hanya seperti seorang sekretaris cantik dapat memainkan peran sebagai seorang CEO wanita yang arogan, tegas dan tampan. Kedua tangan sutradara itu gemetar. Dia sudah meremehkan Alicia. Dia tidak lagi bergumam. Dylan yang berada di sebelahnya menatap Alicia dengan tatapan serius.
dan bibirnya yang tipis mengulum dengan puas. Alicia benar-benar tidak pernah mengecewakannya, dan tak lupa dia menoleh lalu bertanya kepada sang sutradara, "Sekarang, apakah kau sudah yakin bahwa dia bisa memainkan peran ini?" Sang sutradara membuka mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya berkata, "Aku benar-benar ikhlas." Dia sepenuhnya ikhlas, benar-benar ikhlas. Alicia benar-benar bisa memerankan apapun yang dia inginkan. Dia benar-benar tidak tahu harus mencari kemana lagi seorang brand ambassador yang begitu berbakat dan bertalenta seperti Alicia. Alicia tidak mengetahui apa yang mereka berdua bicarakan sebelumnya. Jadi dia menghampiri sang sutradara lalu bertanya, "Sutradara, aku sudah membaca naskahnya. Kita bisa mulai syuting." Sang sutradara yang pulih kembali menatap Alicia dari atas sampai bawah dengan tatapan kagum dan puas. Lalu dia mengangguk dan berkata, Iya, kita mulai syuting sekarang." Dengan penuh semangat dia melakukan pemotretan itu karena dia percaya begitu iklannya dirilis, iklan itu pasti akan populer di seluruh negeri, bahkan mungkin sampai ke luar negeri. Dan sebagai sutradara film tentu saja dia juga merasa bangga. Syuting yang dilakukan di kantor CEO berhasil diselesaikan dalam waktu 1 jam, sehingga Alicia bisa dengan santai berkeliaran di sekitar kantor sementara para tim syuting sedang merapikan dan mengemasi peralatan mereka. Alicia tampak seperti sedang melihat-lihat ruang kantor, tetapi sebenarnya dia sedang memperhatikan kantor-kantor itu dengan cermat. David adalah orang yang sangat pelit. Setelah mengubah Diaz Corps menjadi Sebastian Corps, dia tidak mengubah dekorasi kantornya, dan ini merupakan hal yang baik baginya. Para karyawan tidak akan menemukan kompartemen rahasia itu jika tidak melakukan perubahan dekorasi. Alicia sengaja mengitari kantor itu dan akhirnya berhenti di depan brankas dengan pura-pura tidak sengaja. Jika ingatan mengenai brankas benar, brankas akan terbuka setelah memasukkan serangkaian kode sandi yang benar, dan ketika brankas itu terbuka, kode sandi yang benar itu dimasukkan lagi dan saklar yang menghubungkan kompartemen rahasia itu akan muncul. Alicia melihat brankas itu lekat-lekat. Dia menunggu sampai tak ada orang lagi di sana baru akan kembali ke tempat tersebut. Dia memiliki firasat bahwa pasti ada sesuatu yang diinginkan di dalam kompartemen itu. Dengan serius dia mengingat-ingat kode sandi brankasnya ketika tiba-tiba terdengar suara Dylan di belakangnya. "Kau sedang lihat apa?" Alicia tersentak dan kembali ke akal sehatnya. Dia memalingkan tatapannya dan menggelengkan kepala sambil berkata, "Tidak ada." Dylan melirik brankas itu dan tahu bahwa Alicia tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Semua orang punya rahasianya masing-masing, dan dia tidak ingin mengorek-ngorek rahasia Alicia, sama seperti dirinya yang tidak ingin rahasianya diketahui oleh orang lain. Dylan tidak melihat ke brankas itu lagi, lalu dia berkata, "Jika kau sudah siap, turunlah. Kita akan melakukan syuting di tempat yang lainnya. Kali ini syutingnya akan dilakukan di lobi gedung ini. Semua staf yang masih bekerja hari ini akan turun ke bawah dan tampil sebagai sebuah kelompok. Isi dari syuting ini adalah kau berjalan di aula dengan sekelompok orang itu sambil memegang kopi dari kafe Skywalk di tanganmu."
Baiklah, kalau begitu, ujar Alicia sambil mengangguk ringan dan berjalan keluar dari kantor. Setelah syuting selesai, dia akan mencari sesuatu alasan untuk kembali ke tempat ini. Pada saat ini seharusnya tak ada seorang pun yang berada di kantor ini lagi, dan itu adalah waktu terbaiknya untuk membuka kompartemen rahasia tersebut. Alicia berhenti sebentar untuk melihat berangkasnya dan kemudian turun bersama Dylan dan yang lainnya. Semua staf yang bekerja di gedung ini telah turun ke bawah. Di lantai dasar gedung itu tampak ada sekitar 50-60 orang. Sutradara film sedang menjelaskan kepada sekelompok orang itu ketika tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras dari lantai atas. Bom! Lantai pun bergetar. Sekelompok orang itu langsung gelisah. Gempa? Apakah ini gempa? Ini bukan gempa, tetapi sepertinya ada yang meledak di lantai atas. Iya, ini benar-benar ledakan. Aku mencium bau asap. Ayo semuanya, lari. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan itu, tetapi saat ini semua orang sedang berlari dan bergegas ke pintu. Alicia yang sudah berada di ruang ganti tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Si penata rias juga tidak merasa terlalu aneh. Mungkin sang sutradara merencanakan sesuatu yang berbeda, jadi dia menambahkan beberapa petasan. Tetapi segera setelah si penata rias selesai berbicara, tiba-tiba pintu ruang ganti itu ditendang terbuka dengan suara gedebuk yang kencang. Dylan berlari dengan wajah serius. Alicia berdiri dengan kaget. Kau... Ada ledakan, cepat lari. Dylan meraih tangannya dan berlari keluar. Orang-orang di ruang ganti tercengang selama 2 detik sebelum berlari keluar. Alicia langsung ditarik keluar oleh Dylan dari ruang ganti itu dan dia mendapati bagian luar ruangan itu sudah tampak begitu berantakan dan api juga sudah menyambar ke tangga. Bensin. Seseorang menumpahkan bensin, teriak seseorang saat mereka berlari melewati ruang ganti itu. Sambil berlari ke gerbang bersama Dylan, Alicia bertanya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Ada seseorang yang sengaja iseng untuk melakukannya. Tepat saat Dylan mau saja ingin berbicara, tiba-tiba telepon di sakunya berdering. Itu adalah panggilan telepon dari Xavier. Dia segera menekan tombol jawab dan begitu teleponnya tersambung, terdengar suara Xavier yang berkata dengan cemas, Dylan, di mana kau? Orang itu telah diselamatkan oleh seseorang dan dia masih meninggalkan sebuah pesan di secari kertas. Ini pesan itu mengatakan bahwa hari ini kau pasti akan mati. Dia meminta kita untuk tidak membuang-buang tenaga kita lagi. Aku tahu. Segera lapor polisi. Ada ledakan di sini, di gedung Sebastian Corps. Apa? Ledakan? Sial. Orang yang menyelamatkan pria itu pasti mengetahui kau sedang berada di sana. Apakah kau baik-baik saja? Kami akan segera datang. Jangan khawatir, aku baik-baik saja untuk sementara ini. Teleponnya aku tutup dulu. Dylan menutup telepon dan sambil berlari dia berkata kepada Alicia, ini bukan sengaja dilakukan oleh orang iseng, tetapi sebuah serangan yang kejam. Cepat lari. Alicia tidak bertanya lebih lanjut lagi, tetapi meraih tangan Dylan dan mempercepat langkahnya menuju gerbang. Tetapi ketika mereka masih berada sekitar 10 meter lebih jaraknya dari gerbang, mereka mendapati bahwa sekelompok orang itu berhenti semua di depan gerbang. Ada apa?
"Mengapa tidak keluar?" tanya Dylan dengan dingin. Asisten muda berlari menghampiri mereka dan berteriak dengan terengah-engah, Pintunya terkunci. Semua orang tidak bisa keluar. Api telah menyebar ke seluruh area. Aku tidak tahu apakah akan ada ledakan lagi. Tuan Muda Torres, Nona Sasa, apakah kita akan mati di sini?" Alicia melepaskan tangan Dylan lalu meraih tangan si asisten dan menenangkannya. "Jangan khawatir, kita tidak akan mati di sini. Jika pintunya terkunci, ya hancurkan saja sampai terbuka. Tidak ada satupun masalah yang tidak ada solusinya. Alicia percaya dia tidak akan mati begitu saja. Dan meskipun dia akan mati juga bukan saat ini dan juga tidak di tempat ini." Dia meminta asisten muda itu untuk menunggu di tempat dan mengajak Dylan untuk mendorong pintunya. Beberapa petugas keamanan berusaha mendobrak pintunya. Dengan tergesa-gesa mereka mengangkat bangku dan membantingkannya ke pintu kaca. Namun Alicia tampak terkejut ketika melihat seberapa kencang dan kuatnya orang-orang ini berusaha, tetapi pintu kaca yang tampak rapuh itu sama sekali tidak bisa dihancurkan. Salah satu petugas keamanan itu membuang alat tangannya dengan putus asa. Dia menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya dan berkata, "Tidak ada gunanya. Sejak adanya serangan teroris asing tahun lalu, kaca-kaca pintu dan jendela di perusahaan telah diganti dengan kaca grade A yang lebih keras dan kuat seperti berlian, sehingga jangankan kursi, bahkan ledakan bom pun kacanya tidak akan pecah." Alicia melangkah dan menghampiri si satpam lalu berkata dengan dingin, "Jangan putus asa dulu. Pintu ini dikunci oleh apa? Jika menggunakan gembok, buka saja dengan kuncinya." Satpam itu menatapnya dan menundukkan kepalanya. "Bagaimana mungkin bisa sederhana itu? Pintu ini adalah smart door. Aku telah mencobanya berkali-kali di ruang CCTV dan keamanan tadi. Sistem smart door-nya rusak dan tidak dapat dibuka." Alicia baru saja akan berbicara ketika Dylan bertanya, "Di mana ruang CCTV dan keamanannya?" Petugas keamanan itu tampak segan kepada Dylan. Dia tidak berani asal berbicara. Lalu dia menunjuk ke atas dan berkata, "Di ruang pertama, di lantai 2. Dylan mengangguk dan berkata kepada Alicia, "Sistemnya pasti sudah diubah. Aku akan ke atas untuk melihat. Kau tetap di sini." "Tidak, aku akan pergi bersamamu." "Jangan mengambil risiko untuk saat ini. Tetaplah di sini." Alicia berkata dengan tegas, "Aku tidak akan merepotkanmu. Aku tahu sedikit mengenai pemrograman. Mungkin aku bisa membantumu, percayalah." Dylan menatap Alicia lekat-lekat, matanya tampak cerah, jernih, dan sedingin es. Dylan tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia mengangguk. "Oke, kau ikut naik denganku." Keduanya saling menatap dan berlari ke lantai 2, melawan arah kerumunan orang itu. Lift sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi keduanya dengan hati-hati menghindari api yang disebabkan oleh bensin yang tumpah tadi dan berjalan ke lantai 2. Tetapi tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka, ketika mereka berdua sampai di lantai 2, kaki mereka berdua sudah terluka di sana-sini. Dylan tidak peduli dengan dirinya sendiri, lalu dia melihat sekilas ke pergelangan kaki yang terkena luka bakar. Tiba-tiba dia berhenti dan berkata, "Kakimu." "Jangan pedulikan ini, buka dulu pintunya," ujar Alicia yang tidak peduli dengan luka-luka di kakinya. Dia berlari ke ruangan CCTV dan keamanan.
Dylan tak punya pilihan lain selain mengikutinya dengan cepat. Lalu dengan cepat mereka berdua sudah sampai di depan pintu ruang CCTV dan keamanan itu. Sayangnya pintu ruangan itu dikunci dengan gembok yang besar. "Kau mundur sedikit," ujar Dylan. Lalu dia mundur 2 langkah dan dengan cepat berlari dan menendang pintu ruangan tersebut. Pintu bergetar 2 kali dan masih berdiri dengan kokoh. Dan pada saat ini seluruh bangunan telah penuh dengan asap sehingga membuat mereka sulit bernafas. Alicia menutup mulutnya dan batuk beberapa kali. Tiba-tiba dia teringat ada kotak emergensi di sudut tangga. Tiba-tiba matanya menyala. "Ada kapak di sana, aku akan mengambilnya." Dia bergegas ke kotak emergensi itu dan benar saja ada kapak di dalamnya. Alicia menendang kaca kotak emergensi itu dan mengeluarkan kapak yang ada di dalamnya. Namun ketika dia mengeluarkan kapak itu, tak sengaja dia melukai punggung tangannya di pecahan kaca itu sehingga darah segar langsung merembes keluar. "Sialan!" Alicia mengutuk dengan suara rendah, tapi dia tidak berdiri terlalu lama di sana. Dia menyeka darah dari punggung tangannya dengan pakaiannya dan kemudian dengan cepat berlari kembali ke tempat tadi. "Kapak, aku sudah membawanya." Alicia terengah-engah, asap itu tersedot ke dalam paru-parunya sehingga dia batuk lagi dengan kencang. Dan saat ini asap di tempat itu semakin lama semakin tebal. Selain asap yang semakin tebal, Alicia juga merasakan hawa panas di sekitarnya semakin tinggi. Jika situasinya terus seperti ini, tidak lama lagi mereka berdua pasti akan mati lemas karena terlalu banyak menghirup asap. Dylan mengambil kapak dari tangannya dengan cemas dan berkata, "Kau masih bisa bertahan, atau lebih baik kau menunggu aku di bawah." Alicia menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak perlu, cepat buka pintunya." Dylan menggetakkan giginya dan tidak memperhatikannya lagi. Dia mengangkat kapaknya dan menghantamkannya ke gembok itu. Sekali, 2 kali, pada hantaman yang kelima akhirnya gembok itu terbuka. Lalu keduanya segera mendorong pintu itu sehingga terbuka dan berlarian ke ruang CCTV dan keamanan. Ada lusinan komputer di ruang tersebut dan keduanya dengan cepat menemukan komputer yang mengendalikan pintu sesuai dengan tanda-tanda yang dipasang di atas komputer. Dylan membungkuk dan menarik keyboard komputer. Dia mengetik keyboardnya dengan cepat. Alicia hanya dapat melihat bayangan tangan Dylan di keyboard. Dapat dibayangkan seberapa cepat kecepatannya. Dengan cepat Dylan telah menemukan masalahnya. Dia menunjuk ke sebuah file di komputer dan berkata, "Ini dia. Seseorang telah meretas komputer ini dan memasukkan program ini ke dalam komputernya untuk mengunci pintunya." "Apakah bisa dihapus?" Dylan menggelengkan kepalanya. "Aku sudah mencobanya tadi, tetapi tidak berhasil. Aku bukan ahli di bidang ini. Aku akan menelpon Xavier dan bertanya kepadanya apa yang harus kita lakukan." "Oke." Alicia mengangguk dan menunggu Dylan menelpon. Lalu Dylan mengeluarkan ponselnya dan mendapati bahwa sinyal di dalam gedung telah diblokir dan tidak bisa melakukan panggilan telepon sama sekali.